Jadi dan satu hal lagi Mbak, kalau kapan meninggalkan rumah, ini memang salah satu upaya Rian sih, upaya Rian untuk bisa mengerem, biar bisa area juga lebih nyaman mungkin di rumah, jadi dia mengalah dalam hal ini. Pelajaran yang berharga buat kita, dan tentunya harapan kami yang duduk semua di sini ini adalah mendamaikan sahabat adik saya ini dengan keluarga daripada RY. Terus yang lain-lain ya karena Tengku Rian ini adalah public figure, dan kebetulan sekali istrinya juga adalah public figure yang menjadi perhatian semua media. Jadi ada baiknya mungkin persoalan-persoalan yang menyangkut rumah tangga memang idealnya sih diselesaikan oleh pihak keluarga di internal sendiri. Tetapi terlepas daripada itu, Tengku Rian selaku suami tentunya setelah berupaya, saya pastikan telah berupaya dan terus-menerus coba berusaha untuk bisa berdamai, merangkul kembali, mengangkat kembali istri dan anaknya maksud saya. Terlepas daripada itu, keluarga baik dari pihak RY maupun dari pihak Tengku Rian juga telah melakukan beberapa cara untuk coba menengahi, memediasi, dan memang pada saatnya akhirnya keputusan adalah mereka berdua. Dan kalian juga tahu bahwa gugatan yang diajukan adalah dari pihak RY. Dan fix kami diminta oleh klien kami Tengku Rian untuk bisa menghadapi persoalan ini dengan sebaik-baiknya, dengan usaha bagaimana caranya agar tetap bisa bertahan dan rujuk kembali. Pernyataan ini perlu kami sampaikan karena di luar sepertinya disampaikan bahwasanya klien kami tidak ada usaha, tidak apa. Karena usaha-usaha yang dilakukan oleh Tengku Rian tidak akan bisa kelihatan terus oleh kita gitu loh, ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian terkait dengan soal-soal lain di beberapa media yang banyaknya istilahnya itu pendapat, kemudian komen dan hal-hal lain yang terkait itu, kami menyikapinya dengan bijaksana, dan itu merupakan semua nasihat. Dan kami juga tidak bisa istilahnya mengkanter semuanya, karena biar bagaimanapun juga Rian ini adalah sosok suami yang punya tanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Dan ingat, usia perkawinan mereka itu baru 2 tahun. Sudah dikarunia anak yang alhamdulillah sehat walafiat, dan sampai sekarang Rian pun juga berusaha terus bagaimana caranya keluarga ini tetap utuh. Isu-isu di luaran yang sebagai itu ya nanti berkembang aja, silakan kalian tanyakan. Saya selaku kuasa hukum betul-betul fix akan memperjuangkan di meja pengadilan, tetapi di luar itu kami akan berusaha. Nah, ini pada kesempatan baik ini juga kami meminta, karena kami sudah datang, sudah tampil, mudah-mudahan dari pihak sebelah, apakah itu keluarga ataukah tim pengacara hukumnya, juga dapat berkolaborasi dengan kami untuk tetap mengedepankan musyawarah dan mediasi sebelum tanggal 19 Februari yang akan datang. Jadi begitu ya rekan-rekan ya. Mungkin kita mulai aja tanya jawab ya, nggak usah panjang lebar. Saya juga berterima kasih sekali lagi kepada Anissa, Pak Ibrahim ya atas dukungannya. Jadi statement saya pertama tadi jelas ya, saya betul-betul difasilitasi, disupport, dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa jadi jadi terus ya didukung oleh Pak Cucu untuk anggota-anggota lainnya gitu. Demikian mungkin untuk pembukaan ya, silakan ya, terima kasih. Oke Bang. Oh ya baik. Jadi sampai dengan hari ini saya sebenarnya tetap mengusahakan Rian untuk datang, tetapi dengan pertimbangan, karena bukan saya saja yang didengar, tetapi juga dari manajer, dari keluarga, dan kebetulan hari ini ada syuting di Cipanas. Jadi Rian menyampaikan, Mas Dedi tolong sampaikan sama teman-teman media, salam, dan kita ketemu tanggal 19 Februari di pengadilan ya. Tetapi sebelum tanggal 19 kita lihat perkembangan ya.
mudah-mudahan ada hal-hal yang memang patut kami harus sampaikan kepada teman-teman, pasti akan kita hubungi. Oke, ya. Mungkin langsung aja, Rian dan RY ini sudah lama pisah rumah itu kapan, dan bertengkarnya sejak kapan sih? Karena kan melihat baru 2 tahun ini mereka berumah tangga ya. Iya. Itulah kalau ditanyakan mengenai pertengkaran, kita tahu sendiri kalau di rumah tangga bertengkar sih biasa ya, sebenarnya ya, kita maklumin ya, biasa. Saya sama teman-teman pengacara bertengkar ya udah biasa, habis itu baikan lagi. Jadi memang kalau umpamanya dibilang sudah lama bertengkarnya kapan, apa segala macam, ya kita nggak bisa menetapkan waktunya kapan gitu loh. Tapi memang nggak pernah kelihatan mereka bertengkar secara benar-benar vulgar apa segala macam. Karena saya rasa saya tidak perlu menjelaskan sosoknya Rian itu seperti apa. Bukan laki-laki yang betul-betul gimana ya, emosian, temperamen atau apa gitu ya. Jadi, dan satu hal lagi Mbak, kalau kapan meninggalkan rumah, ini memang salah satu upaya Rian sih. Upaya Rian untuk bisa mengerem, biar bisa area juga lebih nyaman mungkin di rumah, jadi dia mengalah dalam hal ini. Jadi tidak ada yang meninggalkan, tapi ini hanya pertimbangan ya biasalah. Biasanya Mbak, memang kalau ada prahara di rumah tangga, ada baiknya berpisah untuk saling masing-masing introspeksi diri ya. Tetapi setelah itu akan bersatu kembali. Nah, ini tinggal situasinya. Dan jangan lupa keduanya adalah orang-orang yang sibuk gitu loh ya. Orang-orang yang sibuk. Itu mungkin Bang. Oke, Bang. Tapi komunikasi Ricis dengan Rian masih baik apa seperti apa Bang sekarang? Sampai dengan tadi malam saya perhatikan di WhatsApp masih WhatsAppan mereka. Iya. Masih WhatsAppan. Kalau telepon mungkin tidak, mungkin telepon. Tapi WhatsAppan terus. Aku mau ajak Mona keluar, gimana? Kamu apa kabar? Gitu ya. Biasalah gitu loh. Ya memang sih tanggapannya sih agak sedikit ini ya. Menurut saya sih ya biasa aja lah gitu loh. Kalau kita kan sama istri sama anu kan sayang di mana gitu ya kan, ya itu hal-hal itu mungkin belum lah. Perlu waktu buat mereka berdua. Oke, Bang, terkait yang lagi happening sekarang yang nafkah batin itu seperti apa sih Bang, yang pernyataan dari kakak iparnya sendiri? Itu ya. Nafkah batin ya, 2 tahun nafkah batin. Mono umurnya berapa sekarang ya? 2 tahun setengah ya. Ya kalau nafkah batin, inilah saya tuh mesti hati-hati nanggepin apa namanya yang di luaran ini, dianggurin setelah melahirkan ya. Nah itu tuh mesti hati-hati kita. Khawatirnya itu bukan dari apa namanya hati yang paling dalam oleh RY. Jadi kata saya menasihatin Rian untuk lebih bijaksana menanggapi itu. Artinya kamu pun juga harusnya bisa wise, bisa bijaksana, bisa mengajak lebih pelan. Mungkin ya area mungkin belum siap mungkin untuk di ini, makanya bicara seperti itu kan mungkin juga itu kode atau tanda-tanda gitu loh. Jadi yang jelas klien saya Rian menyatakan tidak benar bahwa hanya dianggurin. Karena kalau lihat dari jejak digital banyak sekali kebersamaan mereka yang perlu kita tanggapi dengan benar, bahwasanya itu ya mungkin harus ditanyakan kepada yang bersangkutan kembali ya gitu loh. Itu lagi yang perlu perlu digarisbawahi gitu loh. Jadi jangan diambil ujungnya aja gitu loh, dianggurin dan lain-lain gitu loh. Jadi nggak ada persoalan yang ini sih. Dan Rian itu sehat walafiat ya, nggak ada isu-isu diagnosa apapun ya gitu loh. Dan dia sangat menjaga kesehatan dia. Bang, masih serumah apa Bang? Masih serumah? Kalau serumah sudah tidak. Dari kapan Bang? Dari kalau Rian bilang sih setelah pulang dari umroh. Itu kapan itu? Desember, Januari ya? Sekarang baru Februari. Oke. Kalau dari Rian sendiri ada nggak? Kayaknya dia lebih nggak mau pisah gitu. Usaha apa sudah Bang yang dilakukan Rian? Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Rian selalu berusaha memberikan baju, membelikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam gitu loh, mengajak untuk juga bicara gitu loh. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan gitu loh. Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, tentunya effort dan usahanya Rian harus lebih giat lagi. Bang, dan katanya nggak dikasih nafkah.
Itu perlu saya garis bawahi, itu tidak benar sama sekali ya. Rian itu orang yang sangat bertanggung jawab dan menjaga marwahnya ya. Jadi tidak benar sama sekali Rian itu tidak memberikan nafkah ya. Sampai dengan saat ini baik rumah, ada 2 rumah malah yang dibeli saat ini itu semua artinya hasil bersama gitu loh, sama-sama dibangun gitu loh. Jadi ya saya nggak bisa menanggapi soal nafkah. Yang jelas Rian sampaikan, dan Rian tuh memperlihatkan semua bagaimana dia memberikan nafkah itu kepada saya. Tapi ini cukuplah untuk konsumsi nanti di dalam ruang pengadilan gitu. Bang, ada soal mana yang masih kecil ketika ada perpisahan gitu. Curhat datang sama abang gitu mungkin. Kan apalagi anaknya masih kecil kan, mana curhat. Baik Rian maupun RY tidak ada mempersoalkan mengenai Mona harus ikut siapa dan bagaimana, karena ini adalah pengasuhan bersama. Walaupun secara kumulasi di dalam surat gugatan diminta oleh RY untuk hak asuhnya, tapi itu biasalah, itu biasa. Dan sampai sekarang akses Rian untuk bertemu, untuk bisa membawa Mona keluar dan segala macam itu tidak pernah dibatasi oleh ini. Walaupun, nah ini mungkin yang sedikit kita sayangkan, semua izin dan apa-apa tuh nggak bisa langsung ke RY, selalu lewat manajernya. Tapi it's okay, itu bukan satu problem. Yang penting Rian masih bisa bersama-sama dengan anaknya yang tercinta, dan itu kita syukurin semua gitu ya. Bang, indikasi orang ketiga ada bang? Indikasi orang ketiga bang? Indikasi orang ketiga siapa yang punya orang ketiga? Nah, ayo, keluarga bang mungkin. Udah satu-satu dulu. Kalau isu orang ketiga, ya namanya public figure ya. Sangat mudah, artinya berkomunikasi, beradaptasi, bersosialisasi dengan siapapun. Jadi itu tidak benar juga. Saya sampaikan itu tidak benar. Tidak ada perselingkuhan baik yang dilakukan oleh Rian maupun oleh pihak sebelah. Oke. Kalaupun ada isu-isu lain di belakang itu yang santer, saya nggak mau berkomentar terlalu jauh. Dan berarti alasannya apa bang? Ya. Alasannya? Alasan apa ini? Menggugat cerai? Gugatan cerai. Humas sudah menyampaikan memang secara global itu adalah masih mengambang-ngambang lah. Tapi ini memang salah satu strategi dari pihak pengacara untuk menyampaikan apa sih dalilnya. Dan sampai kemarin Selasa kami sudah menerima surat gugatan. Itu memang kami lihat isinya tuh normatif sekali. Normatif ini dalam artian memang tidak disebutkan apa sih masalah atau dalil yang keluar. Dan kalian tahu kan bahwasanya dalil atau alasan bercerai itu kan sudah ada semuanya, tinggal mengacu pada situ. Dan untuk substansi daripada isi pengadilan mungkin bukan ranahnya di sini untuk kita ini. Saya mengundang teman-teman sekalian dan tim hukum ini semangatnya adalah merujukkan mereka kembali. Ya, itu yang saya minta tolong. Oke, Bang. Ya, itu juga jadi ini ya Mbak ya, jadi semua ya, jadi pembicaraan di luar ya. Tapi saya pastikan bahwa, dan saya langsung berbicara dengan ayah Anda, ayah daripada Rian, dan beliau juga banyak bercerita bagaimana beliau menempatkan diri beliau, dan seperti biasa orang Aceh, orang yang sangat santun dan hormat, tahu adab ya. Jadi kalau umpamanya ada pemberitaan terlalu campur tangan urusan ini, sekali lagi saya sampaikan itu tidak benar, ya. Dan itu mungkin akan jadi isu sentral nanti yang akan disampaikan oleh pihak sebelah di dalam ruang pengadilan. Tetapi saya berharap sih itu bukan hal yang perlu mereka sampaikan nanti di sana. Karena kalaupun banyak berita di luar sana begini, ibunya begini, bapaknya begini, ya selayaknya orang tua lah. Ini mungkin ya perhatian karena kasih sayangnya lah kepada menantu gitu, kepada Bang. Jadi tolong disikapi dengan bijaksana juga. Bang, kan Rian pastinya sudah bercerita banyak. Abang ngelihat nggak sih rasa galau atau sedih, maksudnya sempat menangis atau apa? Udah pasti Mbak, iya, istri yang disayangin, anak yang dicintain, sekarang menggugat cerai, galaunya minta ampun gitu. Saya pun juga hampir tiap malam ditelepon, diminta tolong buat ngobrol doang. Tapi ya sudahlah, itu satu konsekuensi yang biasa. Dan Rian itu kan usianya berapa? Kalian tahu? 21. Masih relatif muda kan? Iya kan? Ya kan, kalau bimbang, kalau galau, dan ini tidak ada pengalaman sama sekali menghadapi persoalan-persoalan hidup seperti ini. Lain seperti abang-abang saya di sebelah-sebelah ini
jam terbangnya luar biasa semua gitu ya kan gitu. Bang, mungkin terakhir dari saya. Ya. Mungkin dari pihak sini untuk memediasikan kepada pihak sana tujuannya. Itu pertanyaan bagus, betul. Jadi sebelum tanggal 19 masuk di ruang pengadilan seperti biasa kalian tahu selalu akan dimintakan oleh majelis hakim, yuk mediasi dulu ya. Kami pun juga secara personal ini juga akan melakukan upaya mediasi. Dan tadi di awal saya sampaikan bahwanya Pak Cucu secara pribadi juga menawarkan diri, Mas Didi, Boya itu diatur, dipertemukan gitu loh. Kita ini kan terkenal organisasi kita ini mendamaikan semua yang lagi perang gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan dukungan Pak Isa ini gini-gini mediator loh ya. Iya, ini Pak Setum luar biasa ini dulu di Apik. Jadi inilah salah satu bentuk usaha kami gitu loh untuk mempertemukan. Mudah-mudahan gayung bersambut karena biar bagaimanapun kami juga punya etika, punya elegan. Kalau kami sudah menawarkan, kemudian sambutannya dari pihak sebelah mungkin agak sedikit berbeda, ya kami bisa memaklumin gitu loh. Karena masih ada wilayahnya nanti di pengadilan kan. Gitu. Nah, Bang, udah sempat ngobrol mungkin sama lawyer sama pihak sebelah. Sama lawyer. Sesama Kalau lawyer. nama kami ngetahuin ya. Tapi kalau nggak salah ini tim daripada Desta sama Natasha dulu kan. Iya. Gitu loh. Jadi kami sampai sekarang ini dan tolong dibantu ya teman-teman wartawan kalau punya nomor telepon atau apanya bisa diberikan kepada kami. Karena memang sampai hari ini kami hanya tahu nama dan belum menghubungi secara personal gitu. Bang, Oke. Rian sendiri untuk keluarga besar Ricis sendiri apakah Rian mendapat mungkin dicuekin sama kakak-kakaknya Ricis atau justru malah sebaliknya kok mereka keluarga Ricis mendamaikan antara dua belah? Oh iya, itu udah pasti. Keluarga Ricis itu keluarga yang sangat mengerti soal agama. Dan itu memang faktanya Mbak OSD itu melakukan gitu. Beliau menjembatani ya, mempertemukan, mencari solusi dan segala macam. Dan itu kita nggak pungkirin dan sangat kita hargai dan terima kasih lah atas yang dilakukan oleh saudara ya, berarti ya OSD itu berarti kakak ya, kakak langsung gitu. Mungkin kemarin Rian sama Ricis mungkin berdoa agar bisa gugur gitu dan akhirnya terjadi gugatan perceraian ini mungkin seperti apa sih? Kalau lihat ceritanya sih ya memang tujuan daripada pergi ke Mekah itu kan dalam rangka itu biar mereka juga bisa mendekatkan dan mendapatkan jawaban yang ini. Soal mereka kembali akhirnya dari pihak sebelah untuk memutuskan walau kita nggak bisa prediksi. Dan ingat sampai sekarang Rian adalah suami sahnya Ria Ricis. Oke. Mungkin mengulas sedikit nih waktu mereka awal menikah gitu kan ada perjanjian pranikah gitu kan. Mungkin ada pelanggaran nggak sih sama perjanjian pranikah? Itu dia Mbak, tolong bantu saya ya kalau ada pranikah. Soalnya pemahaman kami di sini pranikah itu harus tertulis, notarial, apa segala macem ya. Kalau kalian punya lembaran itu, tapi rasanya nggak perlu. Karena kami kuasa. Kalau pranikahnya janjinya akan pulang ke kampung apa segala macam itu semuanya lisan disampaikan. Oke. Bang, mungkin terakhir ada kekecewaan nggak sih Bang mungkin dari Rian karena masalah rumah tangga yang tadi, masalah nafkah batin itu tersebar gitu. Ada kan oleh kakaknya sendiri bisa dibilang kan ini kan kakak iparnya sendiri. Rian ada cerita kecewa atau gimana sih Bang ke Abang pribadi? Saya sangat respect dan menghormati pendapat dari kakak iparnya Rian ya. Siapa ini namanya OP ya kalau nggak salah ya. Tapi lagi-lagi saya nggak mau terlalu ini. Yang jelas kami aja pengacara dan kami pasti akan berusaha mendamaikan. Dan kami mengharapkan orang-orang di ring satunya Rian dan RY ini mestinya melakukan hal yang lebih lagi untuk mendamaikan mereka. Ini kakak ipar langsung loh ya. Dan jangan lupa dan jangan maksud saya jangan membuat sesuatu yang menurut kami itu malah bisa membuat mereka lebih renggang gitu loh. Tapi beliau melakukan itu atau menyampaikan itu mungkin ada alasan. Jadi saya rasa tidak perlu kita perpanjang. Yang jelas Rian sangat menghormati dan Rian langsung artinya mengkonfirmasi dengan beliau. Dan beliau pun juga ya walaupun tanggapannya agak sedikit berbeda ya dengan
dengan RY maupun dengan istrinya gitu loh. Tapi sudahlah, kata saya itu nggak perlu diperlebar karena biar bangkai ini semuanya berproses gitu. Bang, nanti pada sidang pertama ntar Rian dipastikan datang nggak sih Bang? Ya. Pasti ya, kami pihak tergugat, dan satu catatan Mas, namanya kita digugat dan kita ingin mempertahankan, kami akan datang. Kami menghormati pengadilan dan kami menghormati keluarga. Baik ya. Dan kami mengharapkan pihak juga, karena mereka ini kan pekerja seni, ada jadwal syuting, ada jadwal dan itu tidak mudah Rian untuk mendapatkan izin. Jadi sekali lagi kami sampaikan, mudah-mudahan bisa klop nanti waktunya tanggal 19 seperti biasa, hanya datang pada saat itu, langsung menghadap ke majelis, langsung masuk ke ruang mediasi, mungkin akan ada sedikit seperti biasa wawancara dengan teman-teman. Setelah itu kita lihat lagi lah perkembangannya. Ya. Siap. Anniversary udah ada jawaban belum dari Rian tanggapannya kayak Anniversary ya. Artian gini Bang, si Ricis mengatakan kalau maksudnya dalam pernikahan dia itu banyak settingan, dia yang atraktif lah, banyak yang mengupayakan dia. Ada tanggapan dari Rian? Jangan setting-setting. Itu ya. Saya nggak bisa berpendapat apa-apa ya soal itu ya. Ini masalah uya-kuya seperti itu ya, misal contoh ya. Iya lagi. Itu dia masalahnya itu ya. Tapi yang jelas itu untuk kebutuhan konsumsi media sih ya. Jadi istilahnya kalau boleh saya meyakinkan itu tidak benar sebenarnya gitu. Bang, kan tadi katanya Rian ingin mempertahankan rumah tangganya, sementara udah bisa rumah gitu. Usaha apa aja sih yang dilakukan Rian supaya sebelum akhirnya masuk ke ruang sidang tuh bisa duduk lagi gitu? Mau kembali ke rumah Mas, tapi rumahnya kuncinya nggak ada. Jangan dia harus piakan kuncinya betul-betul nggak ada, jangan ya. Jadi mesti pintar. Rian itu masih bisa masuk, masih bisa jemput Mona. Itu artinya apa? Artinya ya sebenarnya nggak mau bersama-sama aja gitu. Karena kan juga RY juga banyak kesibukan, mesti keluar. Rian juga seperti itu ya kan. Jadi kalau ditanya lagi sekali lagi apa usahanya sampai sekarang, Rian dan juga meminta kami selaku kuasa hukum melakukan pendekatan-pendekatan secara profesional dan profesional, baik kepada tim pengacara ke depan maupun kepada pihak keluarga. Tapi pelan-pelan ya Mbak ya. Ini persoalan-persoalan ini mesti dengan hati Mbak melakukannya ya. Nggak boleh gerasa gerusu. Oke? Bisa bertemu Mona itu seminggu berapa kali? Setiap hari ya. Berarti udah nggak menerapkan sistem 4 hari 4 hari itu ya Bang? Kan dulu pernah tuh Bang. Saya baru dengar dari 4 hari 4 hari. Ada dengar nggak teman-teman? 7 hari kan? 7 hari? Oh 7 hari. Nggak dengar Bang. Ya maaf. Saya nggak bisa tanggapin yang 4 hari 4 hari. Bang, ini baru banget. Ricis masih terus ditransfer ya? Masih dong ya. Saya nggak mau kasih tahu jumlahnya lah, tapi bukti transfernya ada dengan saya. Lihat dong. Ya. Oke, Bang, ini nggak boleh. Tapi yang jelas saya pastikan nggak ada tuh yang tidak memberikan nafkah ya. Si Ricisnya kurang nggak Bang nominal? Nah itu dia Pak. Kita ini relatif kalau soal begini dan sensitif gitu. Tapi alhamdulillah insya Allah cukup lah ya, cukup sekali insya Allah. Kerjaan Rian sendiri Bang mungkin sekarang selain public figure apa lagi? Tunggu tanggal mainnya ya, film dia sebentar lagi keluar. Ya, oke, doakan. Pembuktian kalau dia nggak jadi dibilang kondo sama netizen gitu. Oh jobless. Coba saya tanya sekarang, sebelum Rian menikah dia ada pekerjaan nggak? Ada dong ya. Jadi Rian sebelum berangkat ke Jakarta bekerja di Telkomsel di Aceh, kemudian bekerja di salah satu bank swasta ya, itu loh. Dan dia punya kekuatan dan kemampuan serta keyakinan. Setelah menikah dia akan hijrah ke Jakarta, dia akan berjuang. Ganteng nggak Rian? Modal nggak di Jakarta? Modal kan? Relatif ya, relatif. Oke. Kalau ganteng relatif ya. Jadi itu ya. cakep banget. Terima kasih ya. Abang video call Bang, Marian Bang. Video call. Bang, telepon Aja Bang, telepon. Video call Bang. Biar ini biar Bang mau banget. telepon Rian. Dikit aja Bang. Terus.
Ya, halo Bang. Lagi take ya? Lagi take. Ini siapa? Ini siapa? Ini dengan siapa ya? Ajir. Mas Dedi lagi di hadapan media semua, ya. Sampaikan salam sama Rian, ya. Dan mereka berharap nanti Rian bisa nemuin semua gitu loh ya. Dan Mas Dedi sangat nih masih take ya. Iya, lagi syuting. Oke. Ya, thank you Ajir ya. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya, siap Mas Dian, makasih. Oke, makasih Mas. Oke. Ini nggak settingan lo ya. Langsung lo ya. Hah? Closing statement. Ini maaf ya. Ini ada pembagian tugas soalnya. Baik, teman-teman. Ya, singkat saja. Kami dari pihak tergugat masih berharap sebenarnya ada beberapa proses di luar pengadilan. Misalnya, ya kita menawarkan ada konseling pasangan ke lembaga profesional, kayak gitu. Bukan ke keluarga saja, tapi ada semacam konseling pasangan. Di Jakarta ini kan banyak lembaga-lembaga konseling pasangan. Untuk melihat atau mengetahui lebih jauh soal komitmen-komitmen rumah tangga, karena namanya rumah tangga dinamika pertengkaran ada, tapi kan selalu ada resolusi-resolusi yang harus dibangun, ada komitmen-komitmen baru yang boleh diperbaharui, ya gitu. Jadi itu salah satu poin yang sebelum masuk lebih jauh pembuktian di pengadilan ada proses konseling pasangan, dan apalagi kan masih 2 tahun perkawinan, jadi dinamika itu masih butuh pembelajaran yang lebih dalam, kayak gitu. Itu aja sih mungkin tawaran yang lebih konkret untuk pihak dari penggugat, ya gitu. Gitu Mas Dedi. Ya. Bang, terakhir Bang, ada beberapa yang memfitnah Rian, ada beberapa yang memfitnah Rian katanya berselingkuh dan lain-lain. Itu akan maksudnya akan fitnah atau mungkin akan. Jadi kalau soal perselingkuhan itu pihak-pihak yang umpamanya mengedarkan, menuduh, kami nggak ambil pusing lah itu, karena memang nggak ada itu bohong semua gitu loh. Dan Rian saya pastikan bukan orang yang gampang istilahnya selingkuh itu, dan memang nggak ada sejarah dalam keluarga dia seperti itu. Sangat menghormati perkawinan ya, sangat menghormati perkawinan. Tapi berniat akan melaporkan Bang? Oh enggak. Itu enggak substansi sekali Mas. Masih banyak pekerjaan lainnya yang lebih penting itu loh. Oke. Terima kasih. Ya, cukup ya.